Halo sahabat Rivaler, kembali lagi di channel ini dalam konten pembahasan sejarah. Nah, sebelumnya jangan lupa subscribe, komen, like dan juga share, dan dukung terus channel ini agar menjadi channel yang bermanfaat, menarik dan juga menghibur kalian semua. Kematian ataupun ajal adalah akhir dari kehidupan. Kematian memang tidak bisa diduga oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Kematian juga bisa terjadi oleh orang tua, remaja, maupun anak di bawah umur. Kematian juga sangat beragam jenisnya juga. Ada yang mati secara tenang atau husnul khotimah, lalu ada mati yang secara tragis, dan juga ada yang mati hanya karena masalah sepele ataupun konyol. Nah, kali ini saya pribadi akan membahas tentang 10 raja di dunia yang mati dengan konyol. Saksikan terus. Oke, yang ke-10 yaitu Raja James II. Lahir pada 16 Oktober 1430 sampai meninggal 3 Agustus 1460 pada umur 29 tahun. Ia adalah Raja Skotlandia yang memimpin selama 23 tahun antara 1437 hingga 1460. James merupakan seorang raja yang sukses. Ia terkenal di kalangan biasa karena seperti sebagian besar anggota Stewart, ia sering bersosialisasi pada masa damai maupun perang. Tetapi di sisi lain, ia juga bertanggung jawab atas berbagai aksi tidak terpuji seperti pembunuhan oleh siapapun yang mengancam kekuasaannya. Meski perang kemerdekaan Skotlandia telah usai pada abad ke-15, beberapa wilayah masih dikuasai oleh Inggris. Salah satunya adalah Roxburgh Castle. Raja James berpikir ia dapat mengambil kembali hasil tersebut untuk Skotlandia saat pasukan Inggris dilemahkan akibat perang Mawar. Nyatanya, keputusan ini menjadi blunder bagi James sendiri. Ia terbunuh oleh hantaman meriam selama masa pengepungan. Anehnya, meriam tersebut adalah milik James sendiri. Saat itu, ia berdiri di samping salah satu meriamnya ketika alih-alih menembak. Alhasil, meriam tersebut meledak dan menewaskannya saat itu juga. Yang ke-9 yaitu Raja Prancis Charles ke-8. Dijuluki Charles yang ramah. Lahir di Cetau, The Amboise 30 Juni 1470 sampai meninggal 7 April 1498 pada umur 27 tahun. Pemerintah Prancis dari tahun 1483 hingga wafat. Charles ke-8 adalah seorang anggota keluarga Valois. Ia memulai perang Prancis sampai Italia yang memberi warna paruh pertama abad ke-16. Diceritakan saat itu Charles ke-8 hendak menonton pertandingan tenis. Namun ketika ia berjalan dan menjulurkan kepalanya ke ambang pintu, tiba-tiba ia terjatuh. Setelah tak sadar beberapa menit, ia dinyatakan meninggal. Charles meninggalkan suatu legasi yang tak banyak. Ia meninggalkan Prancis dalam kondisi banyak hutang dan dalam kondisi yang carut-marut sebagai hasil dari sebuah ambisi yang paling sopan atau bisa disebut tidak realistis. Yang ke-8 yaitu Frederick I. Kaisar Romawi ini lahir pada tahun 1122 dan meninggal pada 10 Juni 990. Ia juga dikenal sebagai Frederick Barbarossa, merupakan seorang kaisar Romawi suci dari tahun 1155 sampai kematiannya. Ia terpilih sebagai raja Jerman di Frankfurt pada tanggal 4 Maret 1152 dan dimahkotai di Aachen pada tanggal 9 Maret 1152. Namun ada kisah tentang sifat keras kepalanya yang membawa petaka bagi dirinya dan pasukannya. Penyebab kematiannya yaitu saat Frederick hendak pergi ke Turki menghadapi Saladin. Ia harus menyerbangi sungai besar yaitu Sungai Salep melalui jembatan.
Tiba-tiba terjadi perdebatan yang sengit. Pasukannya bersikeras akan melewati jembatan untuk sampai di seberang, sementara Raja Frederick ngotot akan menyeberangi sungai dengan berkuda. Perdebatan sepele itu pun akhirnya membawa Frederick dan tentaranya tewas tenggelam ke dalam sungai. Yang ketujuh yaitu Kaisar Mughal Humayun, dengan nama lengkap Nasir-ud-Din Muhammad, lahir 7 Maret 1508 Masehi dan meninggal 17 Januari 1556 Masehi, adalah Kaisar Mughal kedua yang menguasai wilayah besar yang mencakup yang saat ini merupakan bagian dari Afghanistan, Pakistan, dan bagian utara India dari 1530 sampai 1540 dan memerintah kembali pada tahun 1555 dan 1556. Kaisar Mughal Humayun adalah orang yang sangat religius. Ia selalu berlutut ketika mendengar panggilan doa. Suatu hari, ia mendengar panggilan doa ketika berdiri di sebuah anak tangga. Tanpa pikir panjang lagi, ia langsung berlutut sampai tidak sengaja tersandung bajunya yang panjang, lalu jatuh dari tangga, dan dengan kecerobohannya ini ia dinyatakan meninggal. Yang keenam yaitu Eleazar Maccabeus, adalah putra keempat Matatias dan saudara termuda Yudas Makabe. Dia terbunuh dalam pertempuran Bet Zakaria pada pemberontakan Makabe. Sangat sedikit yang diketahui tentang kehidupan Eleazar Maccabeus ini. Justru cerita kematiannya yang membuat Eleazar terkenal. Di medan perang, Eleazar melihat seekor gajah yang membawa raja dari pihak musuh. Karena gajah tersebut memakai baju baja, Eleazar menyusup ke bawah perut sang gajah untuk menombak perutnya. Tetapi Eleazar juga ikutan mati karena tertimpa tubuh gajah tersebut. Versi lainnya mengenai cerita ini muncul dalam gulungan Antiochos yang menceritakan bahwa Eleazar diinjak oleh segerombongan gajah. Yang kelima yaitu Pyrrhus Epirus. Ia adalah seorang raja dan jenderal Yunani pada era Helenis. Dia adalah raja suku Molosia dari keluarga Lakid atau dari sekitar tahun 297 sebelum Masehi, dan kemudian dia menjadi Raja Epirus dari Makedonia. Pyrrhus Epirus adalah salah satu penakluk terbesar dalam sejarah. Puluhan kerajaan telah ia taklukkan sampai pada saatnya Pyrrhus ditugaskan oleh Cleonimus untuk mengalahkan Sparta dan dijanjikan tahta Sparta. Tapi Pyrrhus lupa akan kehebatan Spartan. Ia dikalahkan prajurit Spartan sehingga ia pindah ke Argos. Sialnya, ketika memasuki kota melalui jalan-jalan sempit dengan menunggang gajah, seorang perempuan tua yang tidak senang dengan konflik yang telah ia ciptakan melemparkan genteng ke arahnya dari balkon, dan alhasil Pyrrhus tewas dalam seketika. Yang keempat yaitu Humphrey de Bohun atau Earl of Hereford keempat, lahir pada 1276 dan meninggal 16 Maret 1322. Humphrey de Bohun adalah anggota keluarga Anglo-Norman di Inggris yang mendapat perintah dari Raja Edward II untuk memimpin pasukan dalam pertempuran Bridge melawan Harclay. Humphrey de Bohun tewas dengan cara yang benar-benar konyol. Humphrey de Bohun memimpin pertarungan di sebuah jembatan kayu. Lalu salah seorang dari Harclay's pikemen bersembunyi di bawah jembatan. Ia mendorong tombak ke atas jembatan di antara jepitan papan kayu. Secara tidak sengaja, tombak tersebut tepat mengenai anus Humphrey. Humphrey de Bohun tewas dan para prajuritnya panik dan melarikan diri.
Yang ketiga yaitu King Edward II, memimpin Inggris selama 20 tahun atau sekitar tahun 1307 sampai 1327. Ia lebih senang memiliki hubungan khusus dengan pria daripada dengan wanita setelah ia turun tahta dan dipenjarakan. Istrinya Isabella yang marah karena hubungan dekat raja dengan seorang pemuda di Royal Court mengusulkan cara eksekusi yang sedikit aneh. Pada malam 11 Oktober ketika sedang tertidur di penjara, tiba-tiba raja ditangkap dan diseret. Sialnya, ketika memberontak, leher sang raja pun tersangkut di tempat tidur dan tercekik. Pengawal yang menyeret raja pun terjatuh, dan lebih sialnya lagi, obor yang dibawa pengawalnya jatuh tepat di bagian anusnya. Raja pun tewas dengan seketika tanpa hukuman. Dan hal yang perlu kalian ketahui, King Edward II ini adalah raja dari Humphrey de Bohun. Mereka tewas dengan cara yang sama. Yang kedua yaitu Adolf Fredrik, lahir pada 14 Mei 1710 dan meninggal di Stockholm 12 Februari 1771 pada umur 60 tahun. Ia adalah raja Swedia dari tahun 1751 hingga wafatnya. Konyolnya, penguasa monarki Swedia ini mendapat julukan The King Who Ate Himself to Death, atau berarti raja yang mati kekenyangan. Faktanya memang itu kejadiannya. Hari itu 12 Februari 1771 Adolf Fredrik makan besar atau mukbang istilahnya. Ia menyantap hidangan yang terdiri atas lobster, kaviar, sauerkraut alias kol asam atau irisan kubis yang difermentasi, dan ikan haring asap. Sambil sang raja makan dengan lahapnya sambil menenggak sampahnya dari gelas. Sampai di situ hidangan penutup lantas disajikan berupa semla, roti beraroma kapulaga yang diisi dengan pasta almond dan disajikan dalam semangkuk krim panas. Adolf Fredrik tak hanya makan 1 atau 2 mangkuk, ia melahap 14 porsi. Akibatnya sungguh fatal. Sang raja pun tewas tak lama kemudian akibat masalah pencernaan. Versi lain menyebut ia terkena stroke. Adolf Fredrik meninggal pada usia 60 tahun. Yang ke-1 yaitu Raja Namrud Babilonia. Nah, yang ini mungkin tidak asing lagi, khususnya orang muslim. Kisah kebodohan raja ini sering kita dengar saat pengajian. Raja Namrud, seorang raja Babilonia yang berkuasa dan mengaku dirinya Tuhan. Dia sangat membenci Nabi Ibrahim karena menyebarkan tauhidan agama Allah yaitu Islam, hingga ia berencana untuk membunuhnya. Raja Namrud mempersiapkan 700.000 tentaranya. Dia pun menentang dengan kesombongannya kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah yang meminta Allah menantangkan bala tentaranya dari makhluknya yang paling lemah. Tiba-tiba terdengar suara desingan. Raja Namrud dan tentaranya terkejut. Ternyata nyamuk-nyamuk bergerak ke arah tentara Namrud. Pada awalnya Raja Namrud menertawakannya karena bala tentara Nabi Ibrahim hanyalah nyamuk. Namun setelah melihat nyamuk dalam jumlah besar, ia menjadi ketakutan. Nyamuk-nyamuk itu menyerang tentara Namrud. Tentara Namrud berusaha menghalau dan membunuh nyamuk-nyamuk itu, namun semuanya hanya sia-sia karena jumlah nyamuk itu sangat banyak. Dengan izin Allah, nyamuk-nyamuk itu mengisap darah bala tentara Namrud. Seluruh darah yang ada di tubuh diisapnya hingga tubuhnya hanya tampak tulang. Sementara itu, Raja Namrud bersembunyi dalam istananya selama 3 hari. Namun Raja Nyamuk berhasil menemukannya. Raja Nyamuk masuk ke hidung Namrud. Saat masuk ke dalam kepalanya, Raja Nyamuk pun menggerogoti otak Namrud selama berhari-hari. Nyamuk itu berada di dalam tubuh Raja Namrud tersebut. Namrud kesakitan tiada terkira. Ia pun meminta istri dan pelayannya untuk memukul kepalanya dengan sekuat tenaga. Awalnya istri dan pelayannya menolak untuk memukul Raja Namrud, namun karena diancam akan dibunuh, mereka pun bersedia melakukannya. Dengan sekuat tenaga, mereka memukul kepala Raja Namrud. Pemukulan itu telah menyebabkan Raja Namrud mati. Mungkin cukup
pembahasan kali ini. Kalau kalian ingin request untuk membahas sejarah-sejarah yang lain, komen saja di bawah. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, serta share. Dukung terus channel ini agar menjadi channel yang bermanfaat, menarik, dan juga menghibur kalian semua. Saya pribadi pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.